Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang salah satu pendekatan terapi yang unik dan sangat menarik. Namanya Internal Family System Therapy atau disingkat jadi IFS. Jadi, pendekatan ini dikembangkan oleh Richard C. Schwartz di tahun 1980-an. Dasar pemikiran IFS. Kita semua punya bagian-bagian di dalam diri kita. Dalam IFS, kita dianggap seperti sebuah keluarga internal yang terdiri dari banyak parts atau bagian. Ini bukan berarti kita punya gangguan kepribadian ya, tapi justru IFS menganggap bahwa memiliki banyak bagian dalam diri itu adalah hal yang wajar dan sehat. Misalnya, pernah nggak kalian merasa bagian dari diri kalian ingin marah, tapi di saat yang sama ada bagian lain yang ingin tetap tenang? Nah, itu adalah contoh bagaimana parts dalam diri kita saling berinteraksi. Mereka seperti anggota keluarga, kadang akur, kadang bertengkar, tapi semuanya punya niat baik. Yang kedua adalah self, inti diri yang penuh kasih. Nah, di balik semua bagian itu, ada satu inti diri yang disebut self. Self ini bukan bagian, tapi pemimpin alami dari semua bagian. Self punya kualitas seperti tenang, bijak, penuh kasih, penasaran, dan berani. Dalam terapi IFS, tujuannya adalah agar self ini bisa memimpin sistem internal kita. Jadi bukan bagian yang marah atau takut yang mengatur hidup kita, tapi self yang tenang dan bijaksana. Jenis-jenis parts ada 3 peran utama. Sekarang kita bahas 3 kelompok bagian yang paling sering muncul dalam IFS. Yang pertama adalah Achilles atau yang terluka. Ini adalah bagian yang membawa luka emosional dari masa lalu. Misalnya trauma, rasa malu, takut, atau sedih yang mendalam. Karena terlalu menyakitkan, biasanya bagian ini diasingkan dan tidak muncul ke permukaan. Yang kedua adalah managers atau yang menjaga. Ini adalah bagian yang sangat bertanggung jawab. Mereka bekerja keras supaya luka tadi nggak muncul. Mereka bisa perfeksionis, pengatur, atau kritis. Misalnya, bagian yang bilang kamu harus sukses atau jangan bodoh, itu mungkin bagian manajer yang sedang beraksi. Selanjutnya adalah firefighters atau pemadam emosi. Kalau luka dari Achilles tiba-tiba muncul dan bikin emosi kita meledak, maka firefighter akan turun dengan cepat. Tapi caranya bisa impulsif, seperti makan berlebihan, marah-marah, kabur dari situasi, bahkan zat adiktif. Tujuannya cuma satu, menenangkan rasa sakit, tapi sering dengan cara yang enggak sehat. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses terapi IFS bekerja? IFS punya pendekatan yang sangat menghargai klien. Terapis gak langsung mengulik trauma, tapi dimulai dari yang pertama, akses ke self klien dibantu untuk masuk ke mode self. Jadi, misalnya ada bagian yang takut, kita nggak langsung menolaknya, tapi diajak melihat dari sudut pandang yang lebih tenang dan penuh rasa ingin tahu. Selanjutnya, mengenal part satu persatu. Kita mulai ngobrol dengan bagian-bagian tadi. Apa tugasmu? Kapan kamu mulai muncul? Apa yang kamu lindungi?
Proses ini bikin kita sadar bahwa semua bagian kita sebenarnya niatnya baik. Yang ketiga, umbur dening, melepaskan beban lama. Kalau bagian pelindung sudah percaya, kita bisa bertemu dengan Achilles dan membantu mereka melepaskan beban dari masa lalu. Proses ini disebut umbur dening, misalnya rasa bersalah yang disimpan sejak kecil akhirnya bisa dilepas dan bagian itu merasa bebas. Yang keempat, integritas dan harmoni. Setelah proses healing, bagian-bagian itu mengambil peran baru yang lebih positif. Sistem internal kita jadi lebih harmonis dan kita bisa hidup dengan lebih utuh dan tenang dipimpin oleh self. Selanjutnya, kenapa IFS jadi populer dan diakui? Itu karena IFS pendekatannya tidak menghakimi. IFS percaya semua bagian punya niat baik, bahkan bagian yang bikin kita kecanduan atau sering sabotase diri. Itu pun sedang mencoba membantu, walau dengan cara yang keliru. Selanjutnya, IFS ini aman untuk kasus trauma karena pendekatan IFS pelan-pelan, menghormati bagian pelindung, dan sangat empati. Maka metode ini dianggap aman bahkan untuk trauma yang berat. Selanjutnya bisa digunakan untuk banyak masalah. IFS efektif untuk gangguan kecemasan, depresi, PTSD, gangguan makan, sampai masalah hubungan. Banyak terapis di seluruh dunia kini menggunakannya, dan riset ilmiah terus mendukung efektivitasnya. Jadi kesimpulannya, IFS adalah pendekatan terapi yang sangat menghormati sisi-sisi dalam diri kita. Daripada melawan bagian yang bermasalah, kita diajak mengenal, memahami, dan menyembuhkannya dengan kasih sayang dari self. Jadi, kalau kamu pernah merasa seperti ada banyak suara dalam diri yang saling tarik-menarik, tenang aja, kamu normal. Dan melalui IFS, kamu bisa belajar berdamai dan hidup lebih utuh. Pengaplikasian internal family system dalam masalah keluarga bisa sangat membantu. Yang pertama, dapat mengelola konflik keluarga lewat pemahaman parts. Dalam keluarga, konflik sering muncul karena reaksi emosional yang kuat. Dalam IFS, reaksi tersebut seringkali berasal dari bagian tertentu dalam diri. Misalnya, seorang ibu yang terlalu mengontrol bisa dipengaruhi oleh bagian manajer yang takut anaknya gagal. Contoh kedua, anak remaja yang memberontak bisa dipicu oleh firefighter yang ingin menghindar dari rasa malu atau tekanan. Selanjutnya, IFS membantu anggota keluarga mengenali bagian mana dalam diri mereka yang sedang aktif saat konflik, bahwa reaksi itu bukan keseluruhan diri mereka, melainkan hanya bagian tertentu yang terluka atau bertugas melindungi. Selanjutnya, meningkatkan empati dan komunikasi. Setelah mengenali parts dalam diri masing-masing, anggota keluarga diajak untuk berkomunikasi dari posisi self yang tenang, bijak, dan penuh kasih. Tidak berbicara dari bagian yang reaktif seperti bagian marah atau takut. Contohnya, ayah berkata, "Aku sadar bagian dalam diriku yang takut kehilangan kendali sering muncul saat kamu kurang larut, tapi aku ingin mendengarkan kamu dengan tenang dari tempat yang lebih bijaksana." Nah, komunikasi seperti ini bisa meredakan konflik dan membangun kepercayaan. Selanjutnya,
terapi individual untuk dampak sistemik. Kadang dalam keluarga, satu orang yang menjalani terapi IFS bisa membawa perubahan sistemik. Misalnya, seorang ibu yang menyembuhkan luka masa lalunya atau exile akan lebih sabar dan hadir untuk anak-anaknya. Anak yang menyadari bahwa kemarahannya berasal dari bagian yang terluka bisa mulai berdamai dan merespon orang tua dengan lebih tenang. IFS percaya, saat self dari satu anggota keluarga hadir, ia bisa mempengaruhi seluruh sistem keluarga menjadi lebih sehat. Selanjutnya, menangani trauma antar generasi. IFS sangat cocok digunakan untuk trauma transgenerasional, seperti pola pengasuhan keras yang diwariskan, luka masa kecil orang tua yang belum sembuh dan diturunkan ke anak. Dalam IFS, bagian pelindung dari orang tua, misalnya bagian yang keras, bisa disadarkan bahwa mereka tidak lagi perlu bertahan seperti itu. Setelah luka lama atau exile disembuhkan, pola pengasuhan bisa berubah secara alami. Contoh kasus pengaplikasian IFS. Seorang anak remaja sering berteriak dan menutup diri. Setelah terapi, terungkap bahwa ada exile dalam dirinya yang merasa tidak cukup baik. Ibunya pun menyadari bahwa ia sering mengkritik karena bagian dalam dirinya takut anaknya gagal seperti dirinya dulu. Dengan bantuan IFS, keduanya mulai belajar berbicara dari posisi self, bukan dari bagian yang penuh luka atau perlindungan. Jadi, kesimpulan akhir, IFS dapat diaplikasikan dalam masalah keluarga dengan membantu tiap anggota mengenali dan berdamai dengan bagian dalam dirinya, membangun komunikasi yang lebih sehat dari posisi self, menyembuhkan luka individu yang berpengaruh pada dinamika keluarga secara keseluruhan. Baik, itu penjelasan dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami.